Bab 025. Kamu lagi di mana? Kamu nggak bilang kalau mau keluar, suaranya mulai terdengar kesal. Iya aku lupa, tadi mau bilang kamunya buru-buru, jadinya lupa. Lupa, aku suamimu Nai, nggak ada alasan lupa untuk menghargai suamimu. Raihan berkata sinis. Sekarang kamu di mana? Mengulangi pertanyaan yang tadi belum dijawab Naya. Lagi sama Sisil, menyahut takut-takut. Mendengar nama Sisil Raihan mengerutkan kening. Sisil bukannya di kantor. Mulai timbul curiga sebenarnya tidak apa-apa jika Naya memang bertemu Sisil tapi ini jam kantor dan Naya pun tidak meminta izin padanya dengan alasan lupa. Itu yang membuat Raihan sedikit marah hingga akhirnya merasa curiga istrinya menemui seseorang yang mungkin tidak disukai olehnya. Iya, ini aku di kantin kantor. Dari tadi ada di kantin tapi kamu nggak nemuin aku. Pikiran negatifnya seketika sirna mendengar perkataan Naya. Hehe maaf, berusaha tertawa meski terus merasakan takut. Kamu ke ruangan aku sekarang. Perintahnya seraya mematikan panggilannya. Raihan kembali duduk menyandar di sofa berhadapan dengan pengacaranya, Dimas yang tengah menatapnya serius dan menyelidik. Kenapa? Raihan bertanya, dia merasa seperti seorang penjahat yang sedang diinterogasi oleh polisi. Tanpa menjawab pertanyaan Raihan, Dimas meletakkan map di atas meja di tepat di depan Raihan. Periksa dulu. Dimas meminta Raihan memeriksa semua isi yang ada di dalam map. Raihan mengambil map di meja, lalu memeriksanya dengan seksama. Semua asetmu termasuk yang di Jerman akan beralih menjadi milik istrimu. Apa kamu sudah benar-benar yakin? Kembali menanyakan hal yang sama dan sepertinya sudah berulang kali. Raihan mengalihkan perhatiannya dari berkas yang sedang dia lihat, kemudian melihat Dimas. Ayolah Dim, berhenti menanyakan hal yang jawabannya sudah pasti sama, menyilangkan kakinya. Dimas menghela napas panjang. Kalau papa kamu tahu dia pasti akan marah besar padamu. Itu urusanku. Tugasmu sekarang hanyalah ikuti perintahku, berkata tegas. Tekadnya sudah bulat tidak ada yang bisa mengubahnya sekalipun Naya. Naya akhirnya masuk menghentikan obrolan kedua lelaki di dalam, keduanya pun kompak melihat ke arahnya yang tengah berjalan canggung, dia merasa seperti seorang model yang sedang berjalan di atas catwalk dan dilihat oleh penonton. Dengan perasaan was-was dia mendekat ke arah Raihan, nyalinya sempat menciut saat matanya menangkap tatapan tajam dari suaminya itu. Sepertinya marahnya akan berlanjut. Batin Naya kemudian mengesah panjang. Duduk. Raihan berkata tegas tanpa senyum meminta Naya duduk di sampingnya. Naya sempat berdiam sejenak, sebelum akhirnya duduk setelah Raihan mendelik dan menarik tangannya. Dimas memberikan pulpen meminta Naya menandatangani beberapa kertas yang disodorkan padanya. Naya menoleh pada Raihan yang duduk bersandar, tatapannya seolah meminta penjelasan pada sang suami. Jangan banyak tanya, ikuti saja permintaannya. Memajukan badannya. Aku mau membacanya dulu, meraih map bersiap untuk membaca. Dimas masih banyak pekerjaan, cepat tanda tangan. Mengambil map dan langsung mengarahkan tangan Naya memegang pulpen seperti sedang mengajarinya menulis. Terpaksa Naya mengikuti keinginan Raihan dengan hati yang sedikit kesal. Setelah Naya selesai Raihan pun langsung menandatangi semua berkas seperti yang tadi Naya lakukan, setelahnya dia mengembalikan pada Dimas yang langsung membereskannya lalu segera pamit pada Raihan dan Naya. Dari mana kamu? Raihan bertanya pada Naya yang terus menunduk setelah Dimas pergi, ditinggal berdua saja dengan Raihan setelah melakukan kesalahan yang sebenarnya sepele. Tapi mungkin tidak buat Raihan sungguh sangat menakutkan. Tadi sudah aku jawab, aku bertemu Sisil, memainkan jari telunjuknya. Lain kali minta izin padaku, aku akan mengizinkanmu bertemu temanmu, aku tahu kamu juga bosan di rumah terus. Mata Naya berbinar mendengarnya Raihan benar-benar sudah berubah pikirnya. Tapi hanya teman wanita, lanjut Raihan membuat Naya membuka mulut. Hah maksudnya, memajukan wajah yang hampir saja bibirnya menyentuh bibir Raihan yang tiba-tiba saja menengok padanya.
Kamu tidak boleh bertemu teman lelaki. Tekan Raihan. Naya mendengus kesal lalu dengan cepat dia naik ke pangkuan Raihan duduk di paha berhadapan dengan sang suami. Sangat dekat hingga deru nafas keduanya saling beradu. Kamu sedang menggodaku. Aku ingin protes. Sungut Naya. Jika cara protesmu seperti ini, bukan hanya kamu yang akan protes, tapi yang kamu duduki pun akan protes padaku, tersenyum melihat tingkah konyol istrinya. Apa-apa? Naya tergagap. Kamu tidak merasakan sesuatu. Suaranya terdengar menggoda di telinga Naya. Merasakan memang ada yang sedikit mengganjal di bawahnya. Naya bergerak hendak turun tapi Raihan malah menghentikannya. Jangan bergeser, aku sedang menikmatinya, menyandar di bahu Naya. Naya mengangguk lemah lalu tetap pada posisinya semula. Nanti ada yang lihat. Naya takut Tania memergoki mereka kembali. Mendengar ucapan Naya, Raihan malah semakin mengeratkan pelukannya, seraya berkata. Aku sayang kamu, jangan tinggalkan aku lagi ya. Naya hanya mengangguk seraya mengelus rambut hitam lelaki yang tengah ia duduki sekarang. Naya tetap duduk di pangkuan Raihan sampai tak disangka ada seseorang yang membuka pintu tanpa mengetuk lalu masuk. Naya melihat Rama yang membeku di depan pintu dengan map di tangan kirinya. Luka di hidungnya baru sembuh tapi sekarang Raihan seolah sengaja melukai hatinya, ketika dilihatnya Raihan yang sempat tersenyum sinis ke arahnya. Raihan tidak membiarkan Naya yang ingin turun dari pangkuannya. Mau kemana sayang? Bertanya dengan volume keras seperti sengaja agar Rama mendengar, padahal dengan suara pelan pun Rama tetap akan mendengar karena dia masih tetap berdiri di dekat pintu. Aku mau turun, sahut Naya. Nggak usah turun, tangannya memeluk erat bahu Naya hingga tak ada jarak sama sekali. Rama berdecih. Sorry, bersiap keluar sebab tadinya dia mau menyerahkan laporan keuangan yang harus ditandatangani oleh Raihan, tapi melihat adegan yang membuat mata dan hatinya terbakar dia memilih untuk keluar. Namun sejurus kemudian pemilik perusahaan itu memanggilnya dan membuat dia menghentikan langkah lalu berbalik kembali masuk. Bawa ke sini, Raihan berkata sambil menunjuk map di tangan Rama dengan dagunya sedangkan tangannya sibuk mengelus punggung istrinya. Yang kini menyelusupkan wajahnya di lehernya karena merasa malu. Rama berusaha menahan rasa cemburunya. Lalu berjalan ke arah meja kerja Raihan, belum sempat dia meletakkannya di atas meja Raihan keburu menjentikkan jarinya. Sini biar langsung gua tanda tanganin, menadahkan tangan dan menggoyangkan kedua jari meminta map yang berisi berkas. Rama mendengus kesal, tapi kemudian dia menyerahkan langsung map ke tangan bosnya itu yang dari tadi menunjukkan ekspresi menyebalkan membangkitkan seleranya untuk menghajar seseorang. Raihan membiarkan Rama menunggu dengan berdiri tanpa mempersilahkannya untuk duduk, sedangkan dia dengan santai membuka-buka map dan tidak langsung menandatanganinya seperti sengaja berlama-lama. Melihat Rama yang berdiri sambil terus mengalihkan pandangan keluar jendela timbul niat Raihan untuk semakin memanasinya. Ni pegangin, meminta Rama memegangi map yang akan dia tanda tangani. Hah, Rama membuka mulutnya. Gue susah, lu nggak lihat ini istri gue di sini. Berkata sambil mencium bahu Naya. Naya mulai merasa sangat risih dengan tingkah suaminya sendiri. Iya sayang, tunggu ya aku selesain ini dulu sedikit. Rama yang mulai tidak bisa mengontrol emosinya pun mengambil map dan memeganginya sementara Raihan tanda tangan. Raihan menunjukkan ekspresi penuh kemenangan, sedangkan Rama merasa sudah benar-benar kalah telak sekarang. Setelah selesai Rama langsung pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menutup pintu dengan kencang diiringi teriakan Raihan. Sama bos yang sopan. Raihan tertawa sangat puas. Konyol. Rama bersungut-sungut sepanjang jalan menuju ruangannya. Kamu kayak anak kecil, omel Naya mengangkat wajahnya dari leher Raihan. Kenapa? Raihan bertanya santai sambil terus mengelusi paha sang istri. Malu tahu nggak? Malu. Emang aku ngapain? Ya ini kayak gini di depan orang, memajukan bibir kesal.
Di depan orang. Ini di ruanganku Naya. Raihan mulai gemas. Tapi Rama lihat, menyingkirkan tangan Raihan yang sedang bermain di pahanya, dia mulai merasa merinding meski tangan Raihan tidak langsung bersentuhan dengan kulitnya karena terhalang celana kulot yang dikenakannya hari ini. Itu dianya aja yang salah masuk ruangan orang nggak pakai ngetuk pintu, main nyelonong aja, kata Raihan dengan suara yang sudah terdengar aneh. Tapi kan, belum selesai Naya bicara suaminya itu sudah membungkam bibirnya dengan tangannya sudah tidak terkendali. Naya membelalak kaget, tapi akhirnya dia pasrah serta mengalungkan tangannya di leher sang suami. Raihan terus memainkan tangannya ke sana kemari membuat Naya tidak bisa mengontrol suaranya sendiri. Mendengar hal itu tentu saja membuat Raihan semakin beringas karena ada sesuatu yang menuntut untuk dikeluarkan. Nanti ada yang masuk. Naya yang masih tersadar bahwa mereka ada di kantor mengingatkan Raihan, takut ada yang akan tiba-tiba masuk lagi dan memergoki mereka, walaupun mereka pasangan yang sah tapi rasanya tidak etis kalau mereka bermesraan di kantor, seperti tidak ada rumah saja. Mendengar perkataan Naya, Raihan refleks menghentikan apa yang tengah dia lakukan. Raihan bangun dan berjalan menuju pintu diiringi tatapan bingung Naya. Membuka pintu dan hanya melongokkan kepalanya keluar. Tania, panggilnya pada sekretaris yang sedang duduk di meja kerjanya. Iya Pak, Tania menjawab sopan. Kalau ada yang cari saya, bilang saya sibuk. Berkata dengan sorot mata tak terbaca. Baik Pak. Begitu mendengar jawaban Tania Raihan segera menutup pintu dan menguncinya. Tania yang mendengar suara pintu terkunci mendadak bingung, karena tidak biasanya Raihan sampai mengunci pintu ruangannya siang-siang begini. Ngapain ya? Menggigit pulpen yang sedari tadi dipegang. Tapi kayaknya tadi ada Naya deh, jangan-jangan. Tania cengengesan sendiri begitu menyadari apa yang mungkin sekarang tengah terjadi di dalam sana. Dia menggedikkan bahunya merinding dengan pikirannya sendiri. Setelah mengunci pintu Raihan kembali mendekati Naya yang sudah duduk merapikan pakaiannya. Kok dikunci? Biar nggak ada yang ganggu lagi. Kembali menciumi istrinya. Aku pengen yang, berbisik di telinga Naya membuat tubuh sang istri berdesir. Di rumah aja, berusaha menolak meski tadi dia juga sudah mulai terbawa suasana. Sekarang aja ia please, menunjukkan wajah memelas. Naya tak kuasa menolak dia kemudian mengangguk membuat Raihan langsung menerkamnya bagaikan singa lapar. Terdengar suara-suara tertahan dari Naya, membuat Raihan benar-benar kehilangan kendali. Bagi Raihan sangat menyenangkan mendengar suara istrinya yang akan membuatnya semakin terpancing. Lelaki itu berbisik lembut di telinga sang istri membuat istrinya memeluk erat tubuhnya. Naya baru saja keluar dari toilet di ruang kerja Raihan. Raihan memperhatikan dari kursi kerja sambil terus mengulum senyum sedang Naya yang tidak sadar, dia terus merapikan pakaiannya. Raihan bangun dari duduknya. Ayo kita pulang, ajaknya pada Naya. Dia merasa lelah setelah menempuh perjalanan menuju surga dunia dan ingin rasanya merebahkan tubuhnya di atas ranjang empuk di kamar rumah mereka. Raihan merapikan berkas yang tergeletak di meja. Kamu ikut pulang. Kan belum jam pulang? Tanya Naya heran. Raihan melirik jam tangannya. 1 jam lagi juga waktunya pulang, aku sangat lelah menghadapi perlawananmu tadi. Berkata seraya mengedipkan sebelah mata membuat istrinya menunduk malu. Ya udah, sahut Naya seraya mengikuti Raihan yang sudah lebih dulu berjalan di depannya membuka pintu yang tadi dikunci. Raihan berjalan keluar dengan cool seraya memasukkan sebelah tangan di saku celananya. Ayah akan pulang, kamu juga pulang saja. Perintah Raihan pada sekretarinya yang tengah menyimak perkataannya dengan serius. Tania mengangguk cepat, dalam hatinya dia melonjak kegirangan memikirkan untuk memanjakan diri ke salon, dia merasa sudah lumayan lama juga tidak ke salon untuk sekedar kreambat, Tania pun semakin berharap Naya bisa lebih sering datang ke kantor, agar dia juga bisa pulang lebih cepat seperti sekarang ini. Baik Pak, sahutnya kemudian.
Kamu sering-sering ke sini ya? Bisiknya pada Naya yang baru keluar dari ruangan Raihan sedangkan Raihan sudah berdiri di depan lift sambil memainkan ponselnya. Hah? Kenapa Mbak? Naya bertanya bingung dengan maksud Tania yang memintanya datang ke kantor sedangkan dia merasa tidak ada urusan jika Raihan tidak memintanya dia juga tidak mungkin datang. Bukannya menjawab Tania justru menunjukkan senyuman yang terlihat sangat sumringah. Nayai, terdengar Raihan memanggil. Iya. Aku duluan ya Mbak. Naya terpaksa meninggalkan Tania yang belum sempat menjawab kebingungannya. Oke. Tania membentuk bulatan dengan kedua jarinya seraya tetap tersenyum. Yes, akhirnya Pak Raihan punya pawang yang bisa bikin dia jinak. Tania terkekeh melihat ke arah Raihan dan Naya yang masuk ke dalam lift. Di dalam lift hanya ada mereka berdua, karena memang belum jam pulang karyawan pun masih sibuk dengan pekerjaannya. Kamu sibuk banget kayaknya. Naya berkata pelan karena dari tadi dia melihat Raihan yang terus fokus pada layar ponselnya. Mendengar perkataan istrinya Raihan langsung memasukkan ponsel ke saku dan mendekati Naya yang berdiri di pojok belakang. Balas pesan Roman, menjawab seraya meraih tangan Naya dan menggenggamnya. Oh, menjawab singkat. Begitu pintu lift terbuka Raihan kembali melepaskan genggamannya pada tangan Naya lalu berjalan keluar dengan langkah panjang-panjang meninggalkan istrinya di belakang yang setengah berlari berusaha mengimbangi dirinya. Naya yang mulai merasa kesal akhirnya berteriak memanggil suaminya. Aditya, membuat semua yang ada di sana melihat padanya juga pada si pemilik perusahaan yang langsung menghentikan langkahnya seraya menepuk kening. Aku lupa yang, ucap Raihan sambil berjalan menuju Naya yang tengah berdiri dengan wajah cemberut. Sama istri sendiri lupa, sahut Naya dengan nafas yang sedikit ngos-ngosan. Buru-buru Roman nungguin soalnya. Raihan beralasan, tangannya kembali menggandeng tangan Naya dan merangkul pinggangnya kembali jalan menuju Johan yang sudah menunggu di mobil. Di dalam mobil Naya masih sangat dongkol dengan suaminya. Naya berpikir Raihan memang sengaja meninggalkannya. Aneh, di depan Rama sok-sokan mesra tapi di depan orang lain malah ngejauhin. Naya membatin, sedangkan Raihan kembali sibuk dengan ponselnya. Masa cuma pesan dari Roman sampai segitu fokusnya. Naya bergumam dan memicingkan mata, mulai merasa curiga. Yang aku ada urusan sama Roman nanti kamu langsung istirahat aja ya aku nggak lama kok. Raihan berkata sambil melihat pada Naya yang tengah menatapnya tajam. Kenapa? Lanjut Raihan begitu menyadari tatapan istrinya. Naya menggedikkan bahunya seraya tersenyum kecut. Tadi bilangnya mau istirahat aja di rumah, taunya malah pergi, gerutu Naya. Aku nggak aneh-aneh, tenang aja. Raihan meyakinkan Naya dia merasakan aura kecurigaan yang terpampang di wajah istrinya. Menggeser duduknya mendekati Naya dan mengangkat tangan mengelus rambut Naya yang diikat. Kamu perginya diantar Johan kan? Tanya Naya yang masih setengah curiga. Iya sayang. Raihan melirik Johan yang tersenyum. Han, nanti kasih tahu bos kamu ini ketemu siapa aja. Naya berkata pada Johan. Siap Bu. Johan menjawab cepat, sedangkan Raihan mengurut pangkal hidungnya mendengar perintah Naya pada asistennya itu. Sepertinya asisten pribadinya pun sekarang sudah menjadi asisten pribadi istrinya. Raihan menyandarkan badannya di kursi mobil. Menarik nafas, pulang cepat berniat istirahat di rumah, tapi malah harus berkeliaran di luar. Mobil berhenti di depan gerbang rumah. Raihan turun dan membukakan pintu untuk Naya. Kemudian mengecup kening Naya. Langsung istirahat ya, kedua tangannya mengusap bahu Naya. Iya. Han jangan lupa ya. Naya berkata pada Johan seraya melihat Raihan yang sudah duduk di dalam mobil dan tertawa mendengar ucapan istrinya pada Johan. Siap. Johan menjawab. Ya udah kamu masuk sana, pinta Raihan pada Naya yang masih berdiri. Naya mengangguk lalu berjalan masuk. Begitu Naya masuk Johan langsung melajukan mobil kembali ke jalan raya ke tempat yang sudah diberitahukan oleh Raihan.
Raihan langsung turun dari mobil begitu sampai di sebuah kedai kopi yang diberitahukan Roman. Saya ikut masuk atau tidak usah Pak? Tanya Johan setelah menutup pintu mobil. Raihan yang baru akan melangkah langsung melihat pada Johan. Ikuti saja perintah istriku, dia yang menggajimu sekarang. Raihan menjawab datar tapi terkesan sinis, sedangkan Johan menunduk seraya memamerkan senyumnya.